Terletak di areal tanah seluas 4,36 hektar milik pemerintah Kota Bontang, pembangunan Lapas Bontang dimulai pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Tahun 2015, Lapas Bontang mendapatkan bantuan untuk pembangunan klinik. Kini, Lapas Bontang terus melakukan pembangunan dan perubahan agar tercapai Lapas Bontang yang gemilang. Lapas Bontang telah berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, yakni bidang manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bidang manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi yang mampu berkomitmen meraih predikat WBK WBBM. Sebagai bagian dari proses penguatan pembangunan zona integritas, pimpinan dan pejabat struktural melakukan sosialisasi evaluasi terhadap seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Memastikan setiap kegiatan berjalan dinamis, seorang pimpinan diharapkan dapat berperan aktif dan bertanggung jawab, serta mampu menjadi role model bagi seluruh petugas Lapas Bontang. Dalam rangka mendukung kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur, Lapas Bontang melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur, mekanisme dengan ketentuan di setiap pelayanan. Kinerja petugas Lapas Bontang menjadi semakin terukur, mudah diakses, efektif, dan efisien karena menggunakan aplikasi Office berbasis IT seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan, aplikasi Sisumaker, dan pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi kepegawaian. Masyarakat pun dapat mengetahui program kegiatan yang diselenggarakan melalui banner-banner dan media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook. Penataan manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui 1. Analisa kebutuhan pegawai dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing fungsi jabatan struktural. 2. Pola mutasi internal bagi pejabat struktural dan staf. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa keikutsertaan dalam program Diklat dan BIMTEK untuk meningkatkan kapabilitas. 4. Kinerja individu ditetapkan sebagai sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi kepegawaian. 5. Penegakan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas. 6. Pemutakhiran data informasi. Lapas Bontang mengembangkan inovasi Sonic atau System of Electronic ID Card, yaitu sarana absensi dalam bentuk ID card yang terintegrasi dengan aplikasi Simpek. Langkah ini pula dapat mengurangi resiko penularan COVID-19 pada saat absensi pegawai. Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, dan laporan kinerja. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya standar layanan, maklumat layanan, budaya pelayanan prima, dan indeks kepuasan masyarakat.
inovasi pelayanan publik diantaranya, pengunjung yang sudah mengambil nomor antrian langsung mendaftar dengan menggunakan e-KTP atau sidik jari yang datanya otomatis tersimpan pada aplikasi sistem database pemasyarakatan. Tenar, temu pengguna layanan dengan ramah. Kalapas beserta jajaran akan menyapa dan temu ramah dengan pengguna layanan. Ngebul area khusus vaping dan merokok. Sapa Via, sarana pengaduan via WhatsApp. Temu Evi, tetap bertemu lewat video call. Sebuah inovasi layanan kunjungan video call. SUV, sebuah inovasi stempel tinta ultraviolet demi keamanan kunjungan. Sistem keamanan di Lapas Bontang juga telah berbasis IT seperti terdapatnya mesin X-ray, metal detektor, dan CCTV. Kemudian, Lapas Bontang menyediakan fasilitas Siseli, self-service online, dan paten, pelayanan terpadu satu pintu, sehingga memudahkan warga binaan dan masyarakat memperoleh informasi integrasi seperti remisi, PB, CB, CMB, dan izin luar biasa. Selain itu, sesuai dengan standar pelayanan publik berbasis HAM, Lapas Bontang juga menyediakan fasilitas publik berupa pelayanan komunikasi masyarakat, Yankomas, jalur khusus penyandang disabilitas, ruang ramah anak, ruang ibu menyusui, foto booth, musola, dan juga toilet. Guna mencegah peredaran uang dan pungutan liar, Koperasi Gemilang Lapas Bontang bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri melaksanakan sistem pembayaran non-tunai yang kami sebut dengan kartu Twice, no cash, just Twice card. Memanfaatkan fitur aplikasi SDP berupa layanan Siseli, self-service online, warga binaan dapat mengetahui secara pasti informasi terkait dirinya. Sebagai sarana komunikasi bagi warga binaan, Lapas Bontang menyediakan Wartel Suspas, warung telepon khusus pemasyarakatan bagi penghuni lapas. Fasilitas ini juga merupakan salah satu langkah antisipasi peredaran handphone di dalam lapas. Inovasi Kasat Lantas, kamar khusus buat lansia dan disabilitas, bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pelayanan kesehatan klinik Lapas Bontang. Dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, Lapas Bontang menyediakan pos wastik, pengawasan dan pemeriksaan. Petugas di pos ini bertugas memantau dan memeriksa setiap orang dan barang yang masuk dan keluar dari Lapas Bontang. Inovasi dan kegiatan kerja SOP ASI, seragam operasional program asimilasi, pelatihan kuliner, membatik, bina pijat, bina perkebunan dan perikanan, dengan teknik hidroponik dan aquaponik, kerajinan tangan, pangkas rambut, menjahit, otomotif, dan kursi meja berbahan drum bekas, yang telah membantu pemasukan penerimaan negara bukan pajak. Pelatihan tersebut adalah hasil hubungan baik Lapas Bontang dengan Pemkot Bontang, PT Badak NGL, PT Pupuk Kaltim, BLKI, dan lembaga lainnya. Dalam bina kepribadian dan pendidikan, Lapas Bontang menyelenggarakan baca dan hafiz Al-Quran, Rohani Nasrani, Game Paso, Gerakan Merah Putih Pagi Sore, sebuah gerakan hormat bersama petugas dan warga binaan pada saat penaikan dan penurunan bendera, dan pendidikan kerja paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan PKBM Latih. Juga terdapat bimbingan kesenian berupa musik, tari, dan teater atau drama yang telah tampil di hadapan forum pimpinan daerah dalam acara HUT RI di kantor Wali Kota Bontang. Lapas Bontang juga mengembangkan perpustakaan Gemilang
penambahan fasilitas informasi dan hiburan berupa TV, kolam ikan dan taman, refleksi kaki, serta sarana olahraga. Inovasi Getas, gerakan sehat lapas, terkait pencegahan penyakit menular diantaranya penyemprotan disinfektan, wastafel, bilik sterilisasi, pengukuran suhu badan, rapid test, Pansani, pantun hand sanitizer Lapas Bontang. Prestasi Lapas kelas 2A Bontang. Penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, Lapas terbaik, Lapas teraktif dalam pelatihan kemandirian, Lapas produktif, hasil sangat baik dalam survei Balitbang dan kepatuhan pelaporan 100% ELHKPN. Saya sudah 4 tahun, 1 bulan menjadi warga binaan di Lapas Bontang. Saya merasakan banyak perubahan selama 2 tahun terakhir ini. Semua pelayanan di Lapas Bontang ini sudah berbasis IT. Semua warga binaan bisa menyalurkan bakat dan keterampilannya masing-masing. Pembinaan di sini sangat baik. Semua hak-hak saya sudah dipenuhi. Dari makan, kesehatan, tempat tidur. Alhamdulillah, saat ini saya sudah mendapat remisi 20 bulan. Dan sekarang saya sedang menunggu SK pembebasan bersyarat. Semoga tahun ini saya bisa lebih cepat. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita. Saya adalah pengguna layanan kunjungan Lapas Bontang. Pelayanannya sangat baik dan tidak dipungut biaya. Semoga Lapas Bontang mendapatkan WBK dan WBBM. Semangat! Kami, pimpinan beserta seluruh jajaran Lapas kelas 2 Bontang telah berkomitmen untuk mewujudkan Lapas Bontang berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui proses reformasi birokrasi dengan menerapkan budaya kinerja yang anti korupsi dan budaya pelayanan yang bersih melayani. Lapas Bontang, WBK, WBM, pasti.